Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, azallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Adabul Mufrad. Kita masuk pada babu ma'unati rajuli akhahu. Bab seorang yang membantu saudaranya. An Abi Dzarrin, dari Abi Dzar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila, dikatakan, wa fi riwayatin anhu, di riwayat yang lain dari beliau, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali khair, amalan apakah yang terbaik? Wa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat yang lain, ayyul amali afdal, amalan apakah yang paling afdal? Qal, beliau mengatakan, al-imanu billah wa jihadun fi sabilih, beriman kepada Allah dan jihad di jalannya. Qil, dikatakan, wa fil ukhra, dalam riwayat yang lain, qal ayyur riqabi afdal, hamba yang bagaimanakah yang paling afdal? Qal, beliau mengatakan, aghlaha thamanan, yang paling mahal harganya, wa anfasuha inda ahliha, dan yang paling berharga bagi si pemiliknya. Qal, dia bertanya lagi, afara'aita illam astati' ba'dal amal, bagaimana pendapat Anda kalau aku tidak sanggup melakukan sebagian amalan? Qal, beliau mengatakan, fatu'inu sani'an, kalau kamu enggak sanggup laksanakan sebagian amalan, fatu'inu sani'an, maka kamu menolong yang melakukannya. Au tasna'u li akhraqa, atau kamu berbuat mengajarkan bagi yang tidak mengetahui. Qala, beliau mengatakan lagi, afara'aita in dha'iftu, bagaimana pendapat Anda kalau aku enggak sanggup, aku lemah, enggak mampu melakukannya? Qal tada'un nasa min syarri, engkau jauhkan manusia dari perbuatan buruk. Fa innaha sadaqah, karena sesungguhnya itu merupakan sedekah. Tasaddaqa biha ala nafsik,
yang engkau nafkahi atas dirimu. Hadisnya cukup panjang yang perlu untuk diberi penjelasan. Ikhwah, hadis ini dari Abi Dzar radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi riwayatin annahu sa'ala Rasulullah. Salam dari yang lain yaitu beliau bertanya kepada Rasulullah. Jadi ada dua, yang satu dalam satu riwayat menyebutkan bahwasanya dikatakan kepada Rasulullah, ayyul amali khair, amalan apakah yang paling baik? Dalam riwayat yang lain yaitu bahwasanya Abu Dzar yang bertanya. Satu riwayat menyebutkan dikatakan, nggak diketahui siapa yang bertanya. Namun dalam riwayat yang lain disebutkan Abu Dzar yang bertanya. Ayyul a'mali khair, amalan apakah yang terbaik? Ini dalam bentuknya al-a'mal, ya, bentuknya bentuk al-a'mal, yaitu jamak. Dalam riwayat yang disebutkan ayyul amali afdal, amalan apakah yang paling baik? Ada dua bentuk, ya. Satu menyebutkan dengan dalam bentuk plural, dan satu lagi disebutkan dalam bentuk tunggal. Ayyul a'mal dengan ayyul amal. Ya, ayyul a'mal dan ayyul amal. Kemudian ikhwan rahimanallah wa iyyakum, suara anak yang di belakang sampai ke saya. Coba ibu yang punya anak di belakang, tertibkan anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Dzar, ayyul a'mali afdal? Ayyul a'mali afdal? Amalan apakah yang paling afdal? Ikhwan rahimanallah wa iyyakum, dari pertanyaan ini, ini menunjukkan bahwasanya sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ingin mengetahui apakah amalan yang paling afdol. Karena dalam mengamalkan, coba sekali lagi ibu-ibu yang punya anak mengganggu suaranya, tolong ditertibkan. Suaranya sampai ke depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, si sahabat itu Abu Dzar radhiyallahu an, ayyul a'mali afdol, amalan apakah yang paling afdol? Ini ikhwah azallahu wa iyyakum menunjukkan bahwasanya bagaimana para sahabat itu menginginkan apa amalan yang paling afdol. Dikarenakan apa? Dikarenakan amalan itu terlalu banyak. Jalur-jalur kebaikan itu terlalu banyak. Ya. Salat, di samping ada salat wajib, masih banyak lagi salat-salat sunnah yang lainnya. Puasa, ada puasa yang wajib, masih ada puasa-puasa sunnah yang lainnya. Belum lagi perbuatan-perbuatan yang lainnya, akhlak, kemudian silaturahmi, birrul walidain, bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan istri, bagaimana dengan anak-anak. Terlalu banyak yang namanya jalur-jalur kebaikan. Untuk melakukan semua tentu kita akan kesulitan. Oleh karena itu, untuk tenaga kita yang terbatas, waktu yang terbatas, kita ingin melakukan yang terbaik itu yang mana? Sehingga dengan usia yang sangat singkat ini, kita bisa melakukan apa yang terbaik dengan amalan yang sedikit, namun pahalanya sangat besar. Jangan sampai kita salah beramal, kita melakukan yang tidak prioritas, ya, untuk sementara ada yang lebih prioritas. Kita melakukan yang tidak prioritas, sementara ada yang lebih prioritas. Dengan waktu yang sama, dengan perbuatan yang sama,
ternyata bisa kita alokasikan untuk yang banyak pahalanya. Demikian ikhwah. Itulah makanya para sahabat bertanya, ayyul a'mali afdol. Amalan apakah ya Rasulullah yang paling afdol, supaya apa yang mereka lakukan benar-benar maksimal. Ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian Rasulullah menjawab, amalan yang paling afdol adalah imanu billah wa jihadun fi sabilihi, dan jihad di jalannya Allah. Coba perhatikan. Ketika Rasulullah ditanya oleh Abu Dzar, ayyul a'mali afdol, amalan apakah yang paling afdol? Perhatikan yang ditanya itu amalan. Amalan yang ditanya. Namun ketika dijawab, yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah. Sebagaimana yang kita ketahui, amalan dengan iman satu hal yang berbeda. Iman itu sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan. Amalan perbuatan. Yang ditanya oleh Rasulullah SAW, yang ditanya kepada Rasulullah, ayyul a'mali afdal, atau ayyul amali afdal, amalan apakah yang paling afdal? Itu ditanya, amalan. Tapi ternyata Rasulullah SAW menjawab al-imanu billah, al-iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan salah satu dalil bukti bahwasanya ikhwah, ya, iman itu terdiri dari amalan. Ya, iman itu terdiri dari amalan. Artinya semua amalan kita itu termasuk dalam keimanan kita. Dari sisi istilah, apabila Rasulullah SAW ataupun apabila syariat kita menyebutkan iman, ya, iman saja tanpa menyebutkan Islam, maka makna iman itu ya Islam. Dan apabila Islam disebutkan secara tersendiri tanpa iman, maka Islam itu ya iman. Namun apabila Islam itu disebutkan berbarengan dengan iman, maka yang dimaksud iman adalah rukun iman, yang dimaksud Islam adalah rukun Islam. Ini disebut oleh para ulama, idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila Islam dengan iman disebutkan berbarengan, maka Islam yang dimaksud semua amalan-amalan zahir, ya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seorang laki-laki asing, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anha, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun syadidul biyadi thiyab syadidu sawadi sya'r la yuraf ali atharus safar wa la ya'rifu minna ahadun. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang datang yang sangat putih, ya, yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. Dia tidak terlihat orang yang sedang musafir, karena dahulu kalau musafir ketahuan. Apakah dikarenakan lusuhnya, karena memang safar waktu itu ya dengan menggunakan unta. Wala ya'rifu minna ahadun. Apabila dia bukan musafir berarti orang tempatan. Masalahnya orang tempatan pun nggak tahu, nggak mengenal dia ini siapa. Jadi ada orang aneh ini. Dibilang musafir, nggak ada tanda-tanda safar dari dirinya. Dikatakan dia orang tempatan, tak ada seorang pun yang tahu. Hatta asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kaffai ala fakhidai. Sampai orang ini duduk di dekat Rasulullah. Sampai lututnya pun berdempetan dengan lutut Rasulullah SAW. Dan dia pun meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Waqal, dan berkata, ya Muhammad. Dia enggak katakan ya Rasulullah. Dia bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahukan aku tentang Islam. Lantas beliau pun menjawab tentang rukun Islam. Setelah itu dia katakan, shaddaqta, benar kamu ya Muhammad. Fa akhbirni anil iman. Kalau begitu beritahukan aku tentang iman. Lantas Rasulullah SAW menjawab tentang iman itu adalah rukun iman. Demikian. Jadi ketika di situ ada Islam dan iman, maka yang dimaksud Islam adalah rukun Islam, dan yang dimaksud iman adalah rukun iman. Atau yang dimaksud Islam adalah amal-amal yang zahir, adapun yang iman yaitu keyakinan.
Demikian ikhwah. Namun apabila disebutkan iman sendiri, tidak ada di situ kata Islam. Atau Islam sendiri, tidak ada di situ iman. Maka yang dimaksud iman adalah Islam, yang dimaksud Islam adalah iman, mencakup seluruhnya. Makanya ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada kita tentang iman, al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 73 cabang. Udah? A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu pengguna jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ini perbuatan. Ya. Sementara Rasulullah katakan tadi apa? Al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 cabang. Dijawab Rasulullah, yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah itu ucapan. Wa adnaha, yang paling rendah imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan ini merupakan perbuatan. Bukan keyakinan, tapi perbuatan. Padahal beliau sedang mendefinisikan iman yang memiliki berbagai macam cabang. Dari sinilah ikhwah azallahu wa iyyakum bahwasanya iman itu yaitu al-iqraru bil lisan. Yaitu diucapkan dengan lisan. Ya. Kemudian at-tasdiqu bil janan, dibenarkan dalam hati, wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Inilah yang namanya iman. Walaupun memang iman itu pada dasarnya adalah yang di hati. Sebagaimana sabda Nabi SAW, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Ya, takwa itu di sini. Namun apabila seorang yang beriman, baik dan tidaknya imannya seseorang, itu nanti akan juga terlihat pada zahir perbuatannya. Bagus imannya, maka dia bisa dipastikan dia akan semakin soleh perbuatannya. Demikian ikhwah. Kalau kita lihat dia orang yang suka maksiat, berarti itu menunjukkan imannya semakin rendah. Demikian ikhwah. Jadi tidak bisa kita katakan, iya, tidak masalah dia berbuat, kalau dia berbuat dosa, kalau yang penting imannya kuat. Ini keliru ikhwah. Justru orang yang berbuat dosa itu menunjukkan imannya lemah. Makanya ikhwah, Rasulullah, para ulama menyebutkan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Yazidu fi ta'atir rahman. Dia akan bertambah dengan mentaati Allah. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan dia akan kurang dengan mentaati syaitan. Mentaati syaitan berarti dia melakukan sebuah maksiat. Jadi iman itu sangat erat dengan pengamalan. Ya, iman itu sangat erat sekali dengan pengamalan. Semakin soleh seseorang, maka imannya secara zahir, imannya semakin kuat. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW banyak mengkaitkan iman dengan perbuatan, dengan amalan. Seperti man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia ucapkan yang baik atau dia diam. Diam dan berbicara itu kan amalan atau ucapan. Tapi ternyata dikaitkan dengan berimannya kepada Allah dan hari akhirat. Berarti apabila ada seorang yang bicara asal-asalan, tidak dia pikirkan baik dan buruknya, itu menunjukkan imannya kepada Allah dan hari akhirat itu tipis. Imannya terhadap Allah dan akhirat tipis. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tamunya. Memuliakan tamu itu amalan. Demikian. Tapi ternyata dikaitkan dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Dengan artian mereka yang tidak memuliakan tamunya, berarti imannya kepada Allah dan hari akhirat itu tipis. Wa man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya. Kalau ada orang yang hari-hari bermasalah dengan tetangga, tengkar dengan tetangga, tidak cocok dengan tetangga, tandanya imannya kepada Allah dan hari akhirat itu tipis.
Di sini Rasulullah SAW mengkaitkan iman kepada Allah dan hari akhirat dengan satu perbuatan, perbuatan anggota badan. Apakah dia anggota badan yang tangan atau kaki ya, ataupun dia terkait dengan lisan. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Jadi perlu kita ketahui, iman itu terdiri dari amalan. Amalan menunjukkan keimanan. Ya, amal menunjukkan keimanan. Dalam satu hadis Rasul juga pernah katakan bahwasanya al-qalbu kidr. Hati itu ibarat periuk. Lisan itu ibarat sendoknya. Apa yang diambil oleh sendok, apa yang terlihat dan diambil oleh sendok, itulah isi periuknya. Kalau kita ambil sendok, kemudian kita ambil apa yang diisi periuk, ya, diambil diisi periuk. Kemudian kita lihat ternyata yang di sendok itu adalah bubur. Pasti dalam periuk itu bubur, nggak akan mungkin rendang, ya. Kalau ternyata yang kita ambil ternyata dia adalah nasi basi, berarti dalam periuk itu ada nasi basi. Demikian ikhwah, lisan itu menunjukkan apa yang ada dalam hati seseorang. Bagus lisannya, berarti memang bagus hatinya. Buruk lisannya, maka buruk hatinya. Karena lisan itu ibarat sendoknya. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali afdol, amalan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, al-imanu billah. Al-imanu billah berarti iman yang dimaksud Rasulullah di sini bukan hanya iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada nabi-nabinya, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhirat, seterusnya. Bukan itu yang dimaksud, tapi iman secara keseluruhan. Ya, iman secara keseluruhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Artinya mereka yang muslim. Ya. Mereka yang muslim. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi yang diajak orang-orang beriman, kemudian apa yang dilakukan untuk berpuasa, ya, melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Demikian ikhwah azza-Allah. Kemudian jihad fi sabilillah. Yaitu jihad fi sabilillah. Ikhwah, jihadnya apa sebenarnya? Ketika dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ketika para sahabat dan Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang kerjanya gesit, semangat kerjanya. Lantas para sahabat mengatakan, laukana fi sabilillah. Seandainya yang dia lakukan itu dalam jihad, perang fi sabilillah. Lantas Rasulullah mengatakan, wa in kana kharaja liyasa ala abawaihi kabiraini fa huwa fi sabilillah. Apabila dia keluar rumah untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, itu juga fi sabilillah, bukan hanya jihad, bukan hanya perang. Wa in kharaja liyasa ala auladi sighar, apabila dia keluar rumah bekerja untuk menafkahi anak-anak yang masih kecil, fa huwa fi sabilillah, itu juga fi sabilillah. Ya. Wa in kharaja liyas'a ala nafsihi ya'ifuha, apabila dia keluar rumah untuk menyelamatkan dirinya dari meminta-minta, menjaga kehormatannya, fa huwa fi sabilillah, maka itu juga fi sabilillah. Ikhwah, di sini jihad fi sabilillah. Perlu kita ketahui, apabila syariat menyebutkan jihad fi sabilillah tunggal, itu menunjukkan perang. Ya, perang. Karena secara umum semua kebaikan itu fisabilillah. Secara umum semua kebaikan itu jihad fisabilillah. Ada seorang ulama yang menyebutkan, barang siapa yang mengatakan orang-orang yang pergi menuntut ilmu tidak jihad fisabilillah, maka berarti otaknya perlu disangsikan ke kesehatannya. Begitu. Barang siapa yang mengatakan orang yang keluar rumahnya untuk menuntut ilmu tidak jihad fisabilillah, itu kepalanya harus ditanyakan kebenarannya, kesehatannya. Berarti menuntut ilmu juga jihad fisabilillah. Antum yang keluar rumah untuk menuntut ilmu itu juga jihad fisabilillah. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini secara tunggal, apabila disebutkan idza atlaqal jihad, apabila disebutkan jihad secara umum, maka yang dimaksud adalah jihad fisabilillah, yaitu
muqara'atul a'da, yaitu memerangi musuh-musuh Allah melalui qital, perang. Itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud ini jihad fisabilillah ini bukan jihad fisabilillah secara umum, tapi dia secara khusus, yaitu perang. Perang untuk apa? Litakuna kalimatullahi al-ulya, untuk menegakkan kalimat Allah yang tinggi. Tujuannya itu, ya. Bukan karena membela kaum, bukan dikarenakan hal-hal yang lain. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi qala imanu billah, beriman kepada Allah, dan wajihad fi sabilih, dan jihad jalannya. Artinya kalau ada seorang berperang di jalan Allah namun dia tak beriman kepada Allah, maka jihadnya percuma. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin membela Rasulullah, ingin perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah bertanya, "Apakah kamu sudah masuk Islam?" Dia katakan, "Belum. Saya belum masuk Islam." Jadi dia simpati dengan kaum muslimin. Dia simpati dengan kaum muslimin dan dia ingin menolong kaum muslimin. Tapi dia nggak masuk Islam. Apa kata beliau? Lan nasta'inu bil musyrik. Kami takkan pernah minta tolong kepada orang musyrik. Karena percuma dia membela. Jihad sampai dia nanti dia menyabung nyawanya, percuma kalau dia tidak beriman kepada Allah. Karena beriman kepada Allah itu landasan yang pertama. Semua amalan akan bernilai kalau dia beriman kepada Allah. Apapun kebaikan kalau dia tak beriman kepada Allah, maka tak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Makanya orang-orang kafir yang tidak muslim banyak kebaikannya. Ya, ada mereka-mereka itu yang suka menolong orang fakir, ya, suka membantu orang kesusahan. Karena membantu kesusahan itu tidak hanya ada dalam Islam. Dalam agama-agama lain juga punya prinsip seperti itu, menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Pada zaman sebelum dapat wahyu Rasulullah SAW, yang namanya menolong orang fakir, yang menolong orang kesusahan itu juga sebuah akhlak yang memang sudah diakui. Demikian ikhwah, fitrah manusia fitrah manusia itu ya sebenarnya ingin menolong yang lemah. Demikian ikhwah. Tapi begitupun itu semua tidak akan ada gunanya, tidak akan ada nilainya kalau tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan, yang memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya muslim. Ya. Agama-agama lain juga menyuruh. Tapi dalam Islam, ya, dalam Islam ada batasannya. Berbakti kepada orang tua, tidak harus orang tuanya itu orang muslim. Kafir juga harus berbakti kepada mereka. Tapi tetap ada aturannya yang berlaku. Demikian ikhwah. Ya Rasulullah, ayul a'mali khair? Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Al-imanu billah. Iman kepada Allah dan al-jihadun fi sabilillah. Demikian ikhwah. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang beberapa amalan, beliau katakan wa dzarwatu sanamihi jihad. Ya, ra'sul amri kullih Islam. Seluruh urusan puncaknya, intinya adalah Islam. Wa amuduhus shalah. Tiangnya adalah salat, wa dzarwatu sanami, puncaknya adalah jihad. Puncak jihad. Puncak yang dimaksud adalah perang, ya. Perang yaitu berjihad fi sabilillah. Kemudian ikhwah azza wa iyyakum. Ini juga menunjukkan bahwasanya amalan yang paling afdol setelah iman kepada Allah yaitu jihad fi sabilillah. Lantas Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu kembali bertanya, ayyur riqabi afdol? Ya Rasulullah, hamba sahaya yang bagaimanakah yang paling afdol? Beliau mengatakan aghlaha samanan. Ya,
aghlaha samanan. Yang paling mahal harganya. Pertanyaan di sini bukan untuk mengetahui manakah hamba saya yang lebih afdal, enggak begitu maksudnya. Artinya dia mau memerdekakan hamba. Hamba sahaya yang paling hamba sahaya yang bagaimana yang paling bagus untuk dia merdekakan. Itu dia, ya. Dia mau merdekakan hamba ini. Hamba sahaya yang bagaimana yang paling besar pahalanya untuk dimerdekakan. Di sini berarti kata qal aghlaha samanan. Yang paling mahal harganya. Karena dulu kan hamba saya diperjualbelikan. Tapi ingat, ini masih hanya terkait dengan harta. Adapun jihad, apakah hanya terkait dengan harta? Jihad fisabilillah? Apakah hanya terkait dengan harta, ikhwah? Apakah antum mendengar apa pertanyaanku? Untuk perang itu bukan hanya mengorbankan harta, ikhwah, tapi juga mengorbankan nyawa. Demikian. Tingkat duanya baru terkait dengan masalah harta. Ya, harta kita, milik kita yang paling afdol itu ya, yang gak ada gantinya ya nyawa, ikhwah. Ya, nyawa. Sampai Allah mengatakan, Innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusi, Innallaha ashtara al mu'minina bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya innallaha ashtara minal mu'minina, surat Taubah, Allah Subhanahu wa taala menawar dari orang-orang mukmin, ya, yang telah mengorbankan jiwa dan hartanya bi annalahumul jannah, yaitu untuk surga, mendapatkan surga. Makanya ikhwah, seorang yang mengorbankan nyawa, dia satu langkah lagi masuk surga. Karena itulah yang paling berharga. Kalau harta yang kita korbankan masih bisa dicari lagi. Tapi kalau nyawa ini korbankan, nggak ada duanya. Itu pun dengan catatan harus beriman kepada Allah. Itu pun dengan catatan harus ikhlas. Ikhwah, riya ini luar biasa penyakit ikhwah. Bukan hanya bisa membahayakan amalan kita yang amalan-amalan zahir, tapi amalan yang paling luar biasa juga bisa dihapuskannya. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, Inna awwala ma utiya. Sesungguhnya orang yang pertama sekali dihadirkan di mahkamah Allah, yaitu mereka yang tewas dalam jihad fisabilillah, jihad perang. Fa'arrafaha ni'amahu fa'arrafaha. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dia kembali tentang nikmat-nikmat yang telah didapatkannya dan dia pun mengakuinya. Faqal, lantas Allah berkata, "Madza fa'alta fiha?" Apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat yang setelah kami berikan? Apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang kami telah berikan kepada kamu? Dia katakan, qataltu fika hatta istashhadtu. Aku berperang di jalanmu sampai aku tewas. Aku perang di jalanmu berarti di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Aku perang di jalanmu sampai aku tewas. Faqala, lantas Allah mengatakan, kadzabta, kamu itu pendusta. Innama qatalta liyuqal laka jari. Kamu itu berperang agar orang-orang mengatakan kamu itu pemberani. Faqad qil, dan sudah dikatakan, fasuhiba ala wajhihi faulqiya finnar. Maka dia pun diseret di atas wajahnya dan dicampakkan ke dalam neraka. Gara-gara riya, padahal dia sudah mengorbankan nyawanya, miliknya satu-satunya yang paling berharga. Coba bayangkan ikhwah, milik kita yang berharga bisa hilang nilainya kalau itu dilakukan dengan riya, apalagi yang lain. Ya, apalagi sesuatu yang lain. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Baik. Kemudian yang kedua, ayu rifqadi afdal. Hamba sahaya yang bagaimana yang besar pahalanya kalau
kalau dimerdekakan. Itu maksudnya. Ayu riqabil afdal. Qala aghlaha samanan, yaitu hamba sahaya yang paling mahal harganya. Ikhwah, ini juga menunjukkan bahwasanya hamba sahaya itu punya tingkatan-tingkatan. Ada hamba sahaya itu memang membawa susah si majikannya. Suruh kerja nggak pandai. Demikian. Atau badannya lemah. Dikasih modal bangkrut dibuatnya. Dikasih duit, duitnya hilang. Dikasih amanah, dia berkhianat. Hamba saya seperti ini biasanya sangat murah harganya. Bahkan mungkin dibagi-bagi gratis saja. Udahlah ambil aja lah gratis. Kenapa? Membawa masalah hamba saya seperti itu. Ada hamba sahaya itu Masya Allah ikhwah. Bahkan hamba saya itu ada yang alim ulama. Seperti Nafi'. Nafi' itu hamba sahaya milik Abdullah bin Umar. Dia menjadi seorang yang menampung semua ilmu-ilmu yang dimiliki oleh majikannya Abdullah bin Umar. Sampai dia termasuk disebutkan dalam silsilatul dhahab. Silsilatul dhahab, sanad yang emas, yaitu Alqamah dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Ada satu lagi ikhwah, dia juga seorang hamba sahaya, tapi jadi ulama besar. Demikian, dia seorang hamba sahaya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Ada hamba sahayanya itu yang enggak pintar tapi kuat bekerja. Jadi masing-masing hamba sahaya itu punya nilai sendiri-sendiri, ya, punya nilai sendiri-sendiri. Dan hamba sahaya yang paling besar pahalanya untuk dimerdekakan adalah yang paling mahal harganya. Kemudian wa anfasuha inda ahliha, dan yang paling berharga bagi si pemiliknya. Ya. Kalau ada seorang yang memiliki 6 hamba sahaya, maka kalau dia mau mendapatkan pahala memerdekakan hamba yang paling besar, maka dia pilih yang paling dia suka. Yang paling rajin, yang paling alim, yang paling pintar, yang paling banyak keahliannya. Mana yang paling mahal, mana yang paling berharga, itu yang dibebaskan. Maka itu yang paling besar pahalanya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ikhwah, ini juga yang dijadikan dalil sebagian ulama bahwasanya untuk kurban, hewan kurban manakah yang paling afdol? Kan mungkin antum pernah mendengar yang paling afdol adalah kambing, ya kan? Kurban ini kan ada 3 jenis hewan yang dibolehkan. Kambing, sapi dan unta. Ya, kambing, sapi dan unta. Walaupun rusa mirip kambing, tapi nggak boleh jadikan hewan korban. Nggak boleh. Ya, walaupun jerapah mirip unta, tapi tidak, kan mukanya mirip unta itu. Tapi nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Karena ini merupakan tauqifi. 3 hewan, hanya 3 jenis hewan yang boleh dijadikan kurban. Kambing dengan semua jenisnya, spesiesnya, kambing Jawa, kambing Patang, kambing Padang, kambing Dayak, kambing Etawa, pokoknya kambing semua kambiang. Pokoknya kalau kambiangnya, dah jadilah itu. Udah. Kemudian sapi, lembu, kerbau, apalagi dan seterusnya. Pokoknya yang binatang ternak. Kemudian unta itu macam-macam ikhwah. Ya. Unta itu macam-macam. Ada yang unta punuk 1, ada unta punuk 2, demikian. Ada yang lehernya ke atas, ada yang lehernya agak ke bawah baru begitu, macam-macam. Ya, ada yang disebut nakoh, ada yang disebut jamal, ada yang makanya tuh hati-hati kalau ngasih nama anak Jamal ya. Demikian. Kemudian ikhwah, banyak jenis unta. Semua jenis unta itu termasuk yang boleh untuk dikorbankan. Taib. Sebagian ada yang menyebutkan, ya Rasulullah, diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau berkorban dengan kambing.
Tapi beliau juga pernah berkorban dengan para sahabatnya sapi dan unta. Jadi yang manakah yang paling afdol untuk dijadikan hewan kurban? Sebagian ulama ada yang berdalilkan dengan hadis ini. Ketika ditanya, ayyu riqabi afdol? Hamba sahaya apakah yang paling besar pahala untuk dimerdekakan? Ini diartikan juga yaitu hewan kurban manakah yang paling afdol untuk dikorbankan? Yaitu aghlaha thamanan, yang paling mahal. Demikian ikhwah, yang paling mahal. Yang dimaksud dengan yang paling mahal ini, ya, tentunya yang paling banyak dagingnya. Yang paling banyak dagingnya. Ada kambing pusaka, misalnya. Kambing pusaka menang adu. Kambing Garut itu ikhwah. Menang aduan, dia sudah dilawannya kambing-kambing internasional. Di dalam oktagon, misalnya begitu kan. Demikian ikhwah. Kambing ini bisa menjadi mahal. Dengan mahalnya kambing itu karena banyak prestasi dia, udah banyak medali-medali emas yang diraih oleh si kambing. Mahal harganya. Udah. Apakah itu lebih baik untuk dikorbankan? Jawabannya tidak. Karena inti kita berkorban untuk mendapatkan daging. Demikian ikhwah, dagingnya. Semakin banyak dagingnya, maka semakin banyak kaum muslimin yang bisa mendapatkan daging tersebut. Demikian ikhwah. Ya, walaupun mahal dia, mungkin dia hargai sampai 25 juta, namanya juga yang menang tanding. Ya. Tapi nanti kalau dagingnya hanya 15 kilo, ya mendingan kita yang 20 juta mendingan apa? 20 juta apa? Sapi ya. Mendingan beli sapi. Demikian. Ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dilihat apa ujungnya, bukan jenisnya. Bukan jenisnya. Contoh lain misalnya, saya punya kambing, tapi kambing saya kambing Jawa. Atau tahu kan kalau kambing Jawa itu kan kecil-kecil. Ya, ini nggak ada hubungan orang Jawa, nggak ada hubungan orang Jawa. Tapi disebut kambing Jawa. Ya, kecil-kecil kambingnya. Taib. Kambing Jawa ini harganya kita anggap 1,5 juta. Kalau kita katakan kambing. Udah. Kalau seandainya saya berkorban seekor sapi, lebih besar mana biayanya? Kambing ini atau sapi? Sapi dong, ya. Terus lebih afdal mana? Korban kambing atau sapi? Sapi. Demikian. Kambing ini hanya berapa lah? Paling kalau kita bagi bagian daging berapa? Tapi kalau sudah sapi, ya banyak yang bisa dimanfaatkan. Demikian ikhwah. Ya. Jadi Allahu a'lam bissawab. Yang paling afdal untuk dikorbankan tidak terkait dengan jenisnya, tapi terkait dengan harga dan sedikit banyak dagingnya. Selama masih dalam hewan yang disyariatkan. Ya. Kalau di luar nggak boleh, misalnya, yang banyak dagingnya itu Ustadz, gajah, misalnya. Banyak juga dagingnya kan? Demikian. Nggak bisa jadikan korban. Kenapa? Gajah di luar syariat, nggak boleh. Walaupun banyak dagingnya. Anda mau pengen makan daging gajah? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum ya. Jadi Allahu a'lam bissawab, yang rajih Allahu a'lam ya. Yang paling baik adalah yang paling mahal harganya, dengan catatan mahal di sini menunjukkan yang lebih banyak dagingnya. Karena yang kita bagi-bagi itu daging, ya, yang kita bagi-bagi daging. Taib. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Beliau ditanya lagi, afara'aita illam astati ba'dal amal. Bagaimana apabila aku nggak sanggup melakukan sebahagian amalan? Seperti sebagian amalan yang nggak sanggup, misalnya berinfak, saya nggak sanggup berinfak karena untuk saya saja kurang misalnya. Atau mereka yang nggak sanggup haji misalnya, nggak sanggup umroh misalnya, itu bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Atau misalnya dia tak sanggup tahajud misalnya, apa yang harus dia lakukan?
Tu'inu soni'an. Tu'inu soni'an. Artinya hendaklah dia menolong orang yang melakukannya. Ya, misalnya nih, antum memperkirakan diri antum atau diri kita itu sulit untuk sholat tahajud. Mendengar adzan subuhnya sudah alhamdulillah. Ya, mendengar udah syukurnya luar biasa. Mau sholat tahajud. Demikian ikhwah. Tapi ada teman-teman yang mudah tahajud. Jadi gimana caranya? Antum belikan jam beker. Ini jam beker, semoga bantu antum untuk tahajud. Nah demikian. Atau kalau dia jomblo, carikan istrinya. Ini antum, ini ada calon, semoga bisa membangunkan antum sholat tahajud. Gitu. Kenapa enggak dia aja, untuk dia aja supaya membangunkan dia sholat tahajud kan? Ada demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bantu dia untuk melakukannya. Ya. Antum nggak sanggup puasa, hanya bisa sanggup puasanya puasa wajib, puasa sunnah susah. Kenapa? Karena begini, banyaklah alasan. Jadi bagaimana caranya? Kasih buka puasanya, gitu ikhwah. Bantu dia, bantu si pelakunya. Kalau seandainya kita nggak sanggup melakukan amal tersebut, bantu si pelakunya. Misalnya, kita lihat ada teman-teman yang pergi umroh, pergi haji, demikian. Kita nggak sanggup melakukannya. Bantu dia untuk melakukan haji dan umrohnya. Apa caranya kira-kira yang mudah? Doa. Tetap saja nggak pakai modal, heran. Misalnya antum masakkan ikan teri pakai sambal, pakai kacang, gitu kan. Ini untuk di sana. Demikian ya, itu termasuk caranya. Antum buatkan untuk dia rendang. Rendang sekilo berapa? Kalau dagingnya 90, misalnya kalau rendang setengah kilo lah, nggak usah banyak-banyak. Antum buat agak tanak gitu kan, bisa tahan 1 bulan. Ini Pak, Bu, semoga bisa membantu makan di sana, gitu kan. Namanya juga makan di sana kan tidak seenak yang di Indonesia. Itu juga termasuk bantu orang yang melakukannya. Antum nggak bisa berinfak, misalnya. Kalau ada yang berinfak bingung mau kemana, kasih tahu kemana dia harus infakkan hartanya. Itu dia ikhwah, tunjukkan. Karena man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu perbuatan baik, maka dia seperti orang yang melakukannya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Antum nggak bisa ngisi taklim, maka tunjukkan di mana ada majelis taklim. Demikian. Ini sudah nggak bisa ngisi taklim pun enggak, nunjukkan apa lagi? Hari ini ada taklim nih, enggak ada itu, salah itu flyernya. Malah menyesatkan. Demikian ikhwah, ya, fa illam tastati', kalau kamu enggak sanggup, fatu'inu sani'an, maka bantu orang yang bisa melakukannya, bantu dia. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Antum kalau ngaji nggak mencatat misalnya, gimana? Kalau ngaji nggak mencatat itu gimana hukumnya? Loh, haram, astagfirullah, haram katanya. Siapa tuh bilang? Tega-teganya bilang haram, kena lah kita semua kan nih. Nggak haram lah, nggak begitu. Tapi ya memang kelewat kalau nggak nyatat itu. Baik, mungkin karena dia nggak terbiasa nyatat. Dia biasanya ngaji dengar, kadang-kadang hilang sinyalnya, kadang dengar lagi gitu kan. Ya apalagi kayak gini, cuaca kayak gini. Dia nggak bisa nyatat, bisa dengar, ngaji jiping, ngaji kuping. Dia bisa dapat pahala nyatat gimana? Dibelinya buku catatan itu kan dengan pulpen, kasihnya. Oh nih Pak, catatan satu, gitu. Ya, rupanya dikasih juga nggak nyatat, itu juga repot. Tapi kalau rahimanallahu wa iyyakum, itulah dia, ya. Kalau kita nggak mampu melakukan amal tersebut, maka bantu orang yang melakukannya. Kemudian selanjutnya au tasna'u lil akhraq li akhraqa, atau kamu ya
kamu mengajarkan orang yang nggak tahu. Ya, mengajarkan orang yang nggak tahu. Ai jahilun bima yajibu ayya'malahu. Yaitu mereka yang tidak tahu bahwasanya itu amalan yang wajib. Misalnya antum ada ketemu dengan orang-orang yang lumayan rezekinya, tapi kok sepertinya orang ini nggak pernah haji, nggak pernah umroh, kasih tahu, Pak, haji itu wajib. Kan banyak kaum muslimin ikhwah, haji itu diasumsikan kalau dia sudah punya mobil, sudah punya rumah, barulah kemudian wajib haji. Selama dia masih ngontrak, belum wajib haji. Selama dia masih punya sepeda motor, belum wajib haji. Demikian ikhwah. Kalau masih sepeda motor, walaupun 10 sepeda motornya, tetap belum wajib haji bagi dia. Banyak yang seperti ini. Demikian, ini merupakan salah dalam memahami. Yang terpenting kan haji itu, dia sudah menempatkan keluarganya di tempat yang semestinya, walaupun ngontrak. Adapun kendaraan-kendaraannya, ya yang penting dia sudah punya kendaraan walaupun yang menyampaikan ke tempat apa yang dia inginkan. Berarti dia sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Sisanya jika ada lebih dan memungkinkan untuk haji, maka dia wajib untuk mendaftarkan diri. Dia wajib untuk mendaftarkan diri. Demikian ikhwah, apalagi sekarang antum terlambat 1 bulan, bedanya nanti sekian tahun gilirannya. Sekarang sudah 30 tahun ikhwah. Antum yang sudah usia 40 tahun, daftar sekarang reguler, 40 tahun tambah 30 tahun berapa? Sampai nggak usia itu? Permasalahan masalah sampai dan tak sampai kita serahkan kepada Allah. Yang terpenting, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibalahu qiyaman kutibalahu ajran kamilan. Barang siapa yang melakukan satu amalan, yang ingin melakukan satu amalan tapi nggak jadi dia lakukan, maka dituliskan untuk dia 1 pahala penuh amal tersebut. Tapi kalau sempat dia lakukan, maka amalannya akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Itu ikhwah. Ya, kalau dia sudah daftar, bahkan ketika dia sudah berusaha, dia ini untuk haji lah, entah kapan terserah lah, yang penting dia usaha-usaha. Dia dia cek dia tabung duitnya misalnya 1 hari 50, nggak tahu entah kapan. Demikian, maka dia sudah dapat pahala haji. Tapi sungguh ya, memang sungguh. Bukan 50 sudah sebulan dibuka. Banyak juga. Berarti nggak sungguh itu. Kadang-kadang ikhwah kita kan nggak bisa nengok ada uang, pandang ada uang. Bawaannya mau belanja aja. Bawaannya nengok Shopee aja jadinya. Itu ikhwah. Begitu dapat murah langsung. Nggak bisa tersimpan duitnya. Makanya ikhwah, antum punya duit tabungan 25 juta setengah. Udah. Langsung daftarkan. Masalah kapan tahajud tangga itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jangan tunda-tunda lagi. Sebulan antum ikhwah, sebulan bedanya itu akan bertahun. Pokoknya luar biasa lah sekarang ini, enggak tahu kenapa. Susah sekali. Dulu begitu kita daftar langsung bisa pergi di bawah tahun 2000-an. Di atas 2000-an Masya Allah luar biasa. Ini kan ikhwah. Rahimanallah. Ya, itulah dia ikhwah. Bantu ya, bantu. Orang yang nggak tahu itu sebuah kewajiban, bantu, kasih tahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia. Kemudian ikhwah, ditanyakan lagi. Rasulullah ditanya lagi, ya. Apa ra'aita in da'uftu? Bagaimana kalau aku nggak sanggup juga? Tidak bisa melakukan amalan tersebut, tidak bisa membantu juga, mengajarkan orang yang nggak tahu juga nggak bisa. Bagaimana ya Rasulullah? Da'us nas min syarri. Kamu bentengi orang dari kejahatanmu. Artinya kamu tahan kejahatanmu. Karena ikhwah kita itu punya kejahatan. Sampai-sampai setiap kali mau khutbah, setiap kali mau kajian, selalu kita katakan wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan dan kejahatan diri kita. Di diri kita itu ada kejahatan, ya, ada dosa, ada keinginan untuk berbuat jahat, ya.
Kalaupun ada keinginan buat jahat, minimal jangan sampai kejahatan itu membahayakan orang lain. Demikian. Kalau dia jahat dirinya sendiri terserah dia. Jangan sampai jahat terkait dengan orang. Karena ikhwah, jahat dengan diri sendiri berarti kan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kejahatan yang dia lakukan, kalau dia hubungan dengan Allah, ada syariat Allah yang dia langgar, dia tobat, walaupun kejahatannya itu, dosanya itu sepenuh langit, Allah akan mudah mengampuni dia kalau dia tobat nasuha. Tapi kalau sudah jahat terkait dengan orang, kalau sudah kejahatan terkait dengan orang, menzolimi orang, nah apalah namanya, mengambil harta orang, sekecil apapun itu tidak bisa hanya dengan taubat nasuha, harus minta maaf. Gak bisa hanya dengan taubat nasuha. Minta maaf, kalau dia berupa harta pulangkan. Kalau dia maafkan dan dia halalkan baru selesai itu dosanya. Kalau enggak selesai. Makanya para ulama kita selalu mewanti-wanti, hati-hati dengan muamalah. Karena permasalahannya kalau seandainya kita buat salah kepada orang, gak semudah kita buat salah dengan Allah. Allah itu maha penyayang. Ketika seorang ibu kehilangan anak bayinya, kemudian dia bertemu, lantas dia susui anak bayinya. Rasulullah tanya para sahabat, kalian lihat itu, ibu itu. Kira-kira tega gak isi ibu itu akan membuang anaknya ke api? Ya tidaklah Rasulullah, kata para sahabat. Itulah cintanya si ibu pada si bayi. Sungguh cintanya Allah kepada manusia melebihi cinta si bayi, ibu itu terhadap bayinya. Demikian. Makanya ikhwah, urusan dengan manusia itu sulit. Makanya hati-hati dengan manusia. Ya. Hati-hati dengan manusia. Jangan antum katakan, goceng aja kok. Jangan goceng aja kok. Ya. Itu juga duit. Kalau dia nggak ridho, maka nggak selesai urusan. Misalnya antum parkir berdua, bertiga, ada 3 sepeda motor, 4 sepeda motor, berdua. Antum, tengok-tengok dompet, nggak ada duit 2.000. Pinjam duit antum lah 2.000, siap katanya, dibayarkannya. Dengan judulnya apa? Pinjam. Demikian ikhwah. Dia pun, pinjam, berarti harus dipulangkan kan. Kita selalunya berbaik sangka. Dermawannya itu dia. Demikian, diikhlaskannya itu. Permasalahannya iya kalau diikhlaskan, kalau enggak gimana? Demikian ikhwah. Ya semoga diikhlaskan. Antum kalau cuma 2.000 ikhlaskan aja lah. Pelit kali jadi orang. Ya. Kalau masih 2.000 ikhlaskan aja lah. Nggak usah aku tuntut di pengadilan. Astagfirullah 2.000. Ya, udah diikhlaskan aja. Demikian ikhwah. Dah, kalau dia nggak ikhlas bagaimana? Ini lagi ngaji, ngucat, lupa bawa bolpen. Kawan punya bolpen 2 misalnya. Kalau laki-laki jarang punya bawa bolpen 2. Mak-mak biasanya dia punya kotak pensil. Itu memang ciri khas mereka. Mama ini kalau ngaji ikhwah, 2 tasnya. Dalamnya ada meja, ada Al-Quran, kotak pensil, pensilnya ada merah, kuning, hijau. Lengkap mereka yang mau mencatat. Yang nggak mencatat biasa bawa anak, buat ribut biasanya. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Jadi minjamlah bolpen misalnya. Oh iya, pinjam kan? Minjam. Bolpen murah paling 3.000, 4.000. Demikian ikhwah. Tapi begitu selesai taklim, mana abang tadi itu yang punya bolpen? Kok enggak macam-macam enggak ada masalah gitu. Nah, kita nampak di kantongnya di sini nengkreng di sini. Set, bolpen awak itu. Kok dia macam enggak tahu ya? Mau dibilang, "Bang, itu bolpen saya." Segan juga karena masih bolpen murah kan? Ada juga, "Bang, pulpen murah aja pun diminta-minta." Astagfirullah, udah minjam. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini jangan anggap ringan yang namanya punya orang dan hak orang. Pulangkan. Demikian ikhwah, pulangkan. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum. Ya, makanya kalau nggak sanggup juga, maka minimal jangan jahatin orang. Itu ikhwah. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya, itu merupakan sedekahmu untuk dirimu. Yaitu fa innaha shadaqatun. Itu merupakan sedekah tasaddaqa biha ala nafsik, yang merupakan kamu sedekahkan untuk dirimu. Jadi seolah kamu menahan diri dari menjahati orang, itu merupakan sedekah untuk dirimu sendiri. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum makna daripada
hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ada yang mau bertanya dipersilakan. Fadhol. Silakan yang bertanya langsung. Ya. Ada mikrofon kita, silakan. Haji kenapa? Lama daftarnya apa lama gilirannya? Oh, lama daftarnya berarti kan urusan dia. Terus? Umroh nanti, daftar haji dulu. Umrohnya nanti, daftar haji dulu. Haji gilirannya lama. Terus gimana? Ini uang bisa untuk umroh. Umroh dulu apa daftar haji? Daftar haji. Setelah daftar haji, baru kemudian berikutnya antum tabung untuk umroh, silahkan. Berangkatkan haji orang tua tapi si anak belum haji karena mengingat orang tuanya sudah lanjut usia. Ikhwah, ini berkali-kali saya sebutkan, untuk masalah akhirat itu harus egois. Kita harus mendahulukan diri sendiri dulu. Karena nanti kita yang ditanya, bukan orang tua. Orang tua itu dia akan ditanya tentang haji kalau memang dia sudah sanggup. Kalau dia tak sanggup, maka terlepas dari dia kewajiban. Antum juga ketika antum sanggup akan ditanyakan oleh Allah. Kenapa enggak haji? Oh karena menghajikan orang tua saya. Justru yang pertama itu antum yang wajib dihajikan, bukan orang tua. Demikian ikhwah. Jangankan masalah ibadah, masalah doa saja kita harus mendahulukan diri kita ketimbang orang tua. Buktinya kita katakan, Rabbana, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Wali walidayya, baru kemudian kedua orang tuaku. Akunya dulu dalam masalah doa. Demikian juga masalah-masalah akhirat yang lainnya. Kita dulu baru orang lain. Nabi Musa berdoa, Rabbighfirli wali akhi, ya Allah ampunkan dosaku dan dosa saudaraku. Dianya dulu. Makanya para sahabat ketika berebut untuk saf pertama, mereka mengundi. Siapa yang menang undian? Dia yang masuk saf pertama. Demikian, enggak ada. Silakan Bapak. Bapak maju. Bapak di mana? Saya di saf kelima aja. Kalau masalah akhirat, Masya Allah dermawannya minta ampun. Tapi kalau sudah makanan, dia sendiri di depan. Saf terdepan. Orang makan, Masya Allah. Luar biasa makannya. Dia duluan. Tapi masalah akhirat, Bapak silahkan Bapak. Monggo Pak, pakai 2 jempol. Monggo saf pertama. Gak bisa seperti itu. Untuk masalah akhirat kita duluan. Ya, baru kemudian yang lain. Itu ikhwah. Ya, jadi dia wajib untuk menghajikan dirinya sendiri dulu. Baru kemudian orang tua. Karena itu kewajiban kita yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Mana yang lebih utama bagi seorang akhwat? Misalnya dia lagi di jalan bawa kereta. Bawa sepeda motor ya, bukan bawa kereta api. Bawa sepeda motor menuju rumah. Kemudian masuk waktu sholat, adzan, dia segera pergi sholat ke masjid di awal waktu atau dia lanjut jalan sampai rumah baru sholat. Karena setahu saya wanita afdolnya sholat di rumah, mana yang terbaik? Ya dia sholat di rumah lebih afdol. Wanita itu semakin tersembunyi maka dia semakin afdol. Makanya Rasulullah katakan sholatnya di gudangnya. Di gudang hidrha ini artinya gudang tapi tempat harta barang-barang yang berharga. Sholatnya di gudang hartanya itu lebih afdol ketimbang sholatnya di ruang tidurnya. Dia sholat di ruang tidurnya lebih afdol ketimbang dia sholat di ruang tamunya. Dia sholat di ruang tamunya lebih afdol ketimbang dia sholat di masjid kompleknya. Dia sholat di masjid kompleknya lebih afdol ketimbang dia sholat di masjid umum. Begitu, itu sholat ikhwah. Ya, sholat. Sholat saja mereka lebih afdal di tempat yang lebih tersembunyi. Konon lagi ngopi.
Para akhwat, lebih afdol mana, ngopi di rumah atau di kafe? Ih, solehah kali. Demikian ikhwah. Ya lebih bagus di rumah. Demikian. Ya, bukan di kafe. Tapi trendinya sekarang akhwat kita di kafe, ikhwah. Itu dia. Padahal di rumah, kalau 15.000 itu sudah satu ceret loh. Udah saringan pakai saringan kain itu pun udah. Digini-gini gitu supaya keluar kan airnya. Demikian. Kalau makan afdolnya ya di rumah juga, ya. Afdolnya, bukan berarti nggak boleh, ya. Jangan nanti yang para pedagang-pedagang kuliner, Ustadz ini pun menghalangi rezeki orang. Enggak, kita bicara masalah hukum. Ya, boleh. Kalau dia makan di luar boleh, tapi yang namanya seorang akhwat di rumah lebih bagus dibandingkan di luar, termasuk sholatnya. Tapi kalau dia terus lanjut sampai rumah, tapi isya, maka nggak boleh. Ya, kalau seandainya tidak ada lagi waktunya, maka dia singgah dan sholat di masjid. Apa hukumnya beli kursi atau sofa bercinta? Apa sofa bercinta ini? Agar memudahkan berhubungan. Oh, ada modelnya gitu. Baru ini masalahnya kok kali ini saya kalah update gitu. Bagaimana rupanya sofa kayak gitu bentuknya? Apa bergelombang gitu mana? Hah? Iya, maksudnya nih apa sofa bercinta gimana? Bentuknya beda. Apa dia bisa pakai dinamo begini begitu gitu. Gimana? Antum tahu sofa bercinta? Apa itu? Apa gimana? Iya, gimana sofa itu? Maksudnya bentuknya gimana bentuknya? Mungkin. Kita bicara nggak mungkin. Yang jelas lah. Bapak lah yang sudah mulai sepuh. Ada nggak? Sofa bercinta itu apa? Nggak tahu. Dia bapak ini bisa tahunya tilam. Ikhwah begini. Yang namanya hubungan suami istri, kan Rasulullah secara umum katakan, wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Sungguh pada kemaluan kalian itu ada sedekah. Ya, sedekah. Rasulullah berkata, sahabat berkata, ayati ahaduna syahwatahu kana lahu sadaqah. Tuh, apakah salah seorang kami menyalurkan syahwatnya terus dapat sedekah? Dikatakan sedekah. Apa kata Rasulullah? Ara'aita in wada'ahu fil haram akana alai wizrun. Loh, kalau seandainya dia lakukan tidak pada tempatnya atau tempat yang haram, bukankah dia berdosa? Iya, begitu juga kalau dia lakukan dengan yang halal. Demikian ikhwah. Makanya pertama, hubungan intim itu suami istri itu sedekah dan berarti berpahala. Yang kedua, ketika Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wanita kalian, istri kalian merupakan ladang kalian. Silahkan dia datangi ladangnya dari mana saja, arah mana saja dia inginkan. Jadi seorang suami silahkan. Mau dia jurus apa silahkan. Mau jurus helikopter, mau jurus kapal selam, terserah dia. Ya, yang penting mereka menikmati. Selama dia adalah istri suami istri yang sah, maka silahkan eksplor apapun yang sesuka mereka. Mau jurus apapun, mau kaki ke atas, tangan ke bawah, mau gaya melayang, mau gaya ular begini-begini, terserah dia. Gimana dia menikmati dan mengeksplornya, silahkan. Selama tidak melanggar syariat. Itu dia. Ya, selama tidak melanggar syariat, seperti menghindari yang namanya dubur. Karena Rasulullah mengatakan man ata ahlahu min duburiha faqad kafar. Barang siapa yang mendatangi istrinya dari duburnya maka dia kafir. Silahkan, enggak apa-apa. Ya, mau sofa bercinta, mau sofa apa terserah,
Mau gimana pun saya sampai sekarang nggak tahu saya bentuknya macam mana itu. Nah, kalau memang itu menambah kegairahan mereka berumah tangga, menambah gairah mereka dalam melakukan hubungan, yang tadinya tanpa sofa itu hanya seminggu sekali, tapi semenjak ada sofa ini satu hari bisa 3 kali, silahkan, tidak masalah. Dengan istrinya, memang itulah gunanya. Demikian ikhwah. Ya daripada dia nanti nengok sofa orang, teringat istri tetangga. Jadi boleh segala sesuatu ma la yutimmu wajibu illa bi fa wajib. Segala sesuatu yang tidak sempurna kewajiban itu kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu itu berubah menjadi wajib. Ma la yutimmu as-sunnah tu illa bihi fa sunnah. Apa yang tidak sempurna kita melakukan sunnah itu kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu ini hukumnya menjadi sunnah. Saya berikan contoh. Salat tahajud apa hukumnya? Sunnah. Antum nggak bisa salat tahajud kecuali dengan membeli jam beker, maka menyediakan jam beker hukumnya sunnah. Salat subuh hukumnya wajib. Antum tidak bisa bangun kecuali dengan 3 jam beker. Kiri, kanan, diubun-ubun. Misalnya begitu. Udah. Jadi bagaimana? Maka menyediakan 3 jam beker hukumnya menjadi wajib karena untuk membangunkan subuh. Demikian juga melakukan hubungan suami istri itu sebuah ibadah pada Allah. Maka apa saja yang membuat antum gairah termasuk sofa, apa tadi nggak tahu, sofa bercinta namanya, ya, maka dipersilahkan. Juga hukumnya menjadi apa? Dianjurkan. Demikian ikhwah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Tolong nanti di japri ini jenisnya apa? Oh, ada dikirim gambarnya ini. Ah, kan betul melengkung-lengkung begini. Ada aja. Kalau begini kan cuma bisa satu gayanya ini, nggak banyak-banyak. Aduh. Perlu di apa lagi tuh? Baik, selanjutnya ikhwah. Bolehkah seorang mengajar untuk jam berapa udah? Bolehkah seorang mengajar untuk anak-anak kecil di rumah Quran yang isinya pelajaran dasar tentang tauhid, nama Allah, doa, cara sholat yang benar jika orang tersebut sudah pernah belajar dari kajian-kajian ilmiah meskipun orang tersebut bukan lulusan pesantren kuliah ilmu. Begini ikhwah. Ikhwah, kita itu dai semuanya. Kita itu pendakwah. Tapi sesuai dengan levelnya sendiri-sendiri. Yang terpenting yang kita sampaikan, yang hak yang ada dasarnya. Demikian ikhwah. Misalnya ini, antum sudah belajar bagaimana cara mengangkat tangan ketika takbir. Setentang dengan bahu, ada yang setang dengan telinga, bagaimana tangannya, demikian. Antum sudah pelajari itu. Titik sampai situ tapi. Udah, antum tahu dalilnya. Walaupun nggak hafal, ada catatannya. Udah, maka untuk itu antum bisa sampaikan. Untuk ini saja jangan macam-macam, jangan lebih yang lain. Jangan masalah Al-Fatihah. Jangan setelah itu, antum ada pertanyaan apa? Silahkan tanya tentang sholat. Astagfirullah. Itu udah melebar kemana-mana. Demikian, jangan buka pertanyaan dalam masalah itu. Jadi, ya itu saja boleh. Yang penting yang disampaikan itu adalah yang hak. Yang antum nggak tahu jangan, ya, yang nggak tahu jangan. Makanya ikhwah dalam surah Yusuf Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan ya Muhammad, ini adalah jalanku, ad'u ilallah, aku ajak ke jalan Allah. Ana ala basiratin, di atas basirah, artinya ada dalil. Ya, yang antum tahu silahkan sampaikan. Yang nggak tahu jangan sampaikan. Demikian. Jangan ketika antum buka majelis, antum bicara masalah suatu masalah, kemudian orang tanya, antum katakan, apa dalilnya Pak? Kemudian katakan, ini dalilnya. Ada yang begitu ikhwah masalahnya, itu real. Kamu tanya dalil, ini dalilnya, mau? Itu bukan majelis namanya. Kalau Anda tidak menguasai, gak usah ceritakan. Cukup yang Anda kuasai saja, dan titik sampai di situ. Dosa melebar kemana-mana. Demikian ikhwah. Judulnya pertama, sunnah mengangkat tangan ketika takbirul ihram. Titik sampai situ. Jangan buka pertanyaan, yuk masalah muamalah ada mau tanya. Jangan lebar kemana-mana. Demikian ikhwah. Boleh silahkan. Ya, selama antum paham. Dia
tahu tentang tajwid, maka silahkan. Kalau memang itu dia tahu. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau menyampaikan itu bukan harus menjadi Syekh Albani. Waduh, kapan kita harus menyampaikan kalau harus sampai seperti Syekh Albani, Syekh Bin Baz? Demikian. Kurban mana yang paling afdol? Apakah kurban kambing harganya lebih mahal dibandingkan kurban satu sapi, batu bagian? Bukankah satu ekor sapi tapi satu dari 7 kurban sapi? Seperti yang saya katakan tadi, ya, seperti yang saya katakan tadi, kurban kambing harganya lebih mahal dibandingkan satu bahagian. Bagaimana ikhwah? Mana yang lebih afdol? Mana yang paling banyak dagingnya? Demikian, ya, mana yang paling banyak dagingnya? Kalau satu kambing dia lebih satu kambing misalnya udahlah lebih mahal, sementara dia lebih murah, dia satu bagian dari 7, maka kita katakan kambing. Demikian, ya. Tapi bukan berarti satu bagian dari kambing itu satu kambing lebih afdal dibandingkan satu bagian dari sapi, belum tentu. Ya, kalau sapinya sapi macam yang satu sapi 1 ton itu sapi apa namanya? Limusin. Jalan aja dah susah satu sapinya. Bayangkan ikhwah, 1 ekor berapa itu? Bisa 1,5 M. Nah 1,5 M bayangkan. 1,5 M bagi 7 berapa satu orang berarti? Antum hitung sendiri aja lah. Demikian, satu bagian itu kan. Demikian. Ya jadi Allahu a'lam bishawab, itu dia, lebih kurang. Satu lagi. Jika di lingkungan kita ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, apakah boleh kita mengingatkan para pelakunya meskipun ada kemungkinan kita akan dijauhi dan dikucilkan oleh mereka? Ikhwah, ud'u ila sabi rabbika bil hikmati wal mau'izah. Ajaklah ke jalan Allah ya dengan hikmah dan dengan peringatan yang baik. Wajadilhum billati ihsan, diskusi dengan cara yang baik. Demikian ikhwah. Karena bagaimanapun ya sesuatu yang benar itu harus disampaikan dengan cara yang benar. Kalau kita mengetahui yang benar dan kita nggak tahu bagaimana cara menyampaikan dengan benar, jangan sampaikan. Karena mudaratnya lebih besar ketimbang maslahatnya. Ikhwah. Sesuatu yang benar harus disampaikan dengan cara yang benar. Karena sesuatu yang benar kalau disampaikan dengan cara yang tak benar, maka akan mudarat, timbul mudarat. Ya, mudaratnya lebih besar ketimbang maslahatnya. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya, itu tinggal ijtihad kita di lapangan. Tinggal ijtihad kita di lapangan bagaimana cara menyampaikannya. Dan kita harus tahu bahwasanya ketika kita mendakwai seseorang, yang target kita bukan yang penting sudah aku kasih tahu, bukan itu target kita. Target kita gimana caranya ya supaya dia bisa menerima. Karena kita ingat satu hadis, li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am. Sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu itu lebih baik ketimbang unta merah. Kalau dia mendapat hidayah melalui kita, wah tuh nikmat luar biasa itu ikhwah. Berarti pahalanya akan terus mengalir, mengalir dan mengalir. Demikian. Tapi ikhwah, itu saja kajian kita. Semoga yang kita bahas tadi bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Udah ya. Udah enggak terbaca lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.